ini menjadi media berbagi pengalaman, memperluas wawasan, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Melalui forum ini kami berharap pengetahuan, kompetensi, dan profesionalisme para perancang peraturan perundang-undangan semakin meningkat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Saya juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu dan pengalaman dari para narasumber. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, semoga hal ini tidak mengurangi semangat belajar dan berdiskusi. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diimplementasikan di instansi masing-masing serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan selaku narasumber, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku penyelenggara kegiatan, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Akhir kata, semoga forum pendalaman perancang peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kegiatan forum pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan dengan tema perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan saya nyatakan dibuka. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu pantun terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Mentari pagi bersinar terang, matahari berhijau di atas dahan. Cakep. Mantap. Mari merancang aturan dengan matang demi Indonesia yang tertib, adil, dan berkeadilan. Cakep banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Mantap, luar biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Direktur wabarakatuh. Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dahana Putra. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan yang kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Amelia selaku MC kegiatan ini. Terima kasih. Cok motor. Masih mute Ibu MC. Terima kasih kepada Ibu Widya Stuti, SMH yang telah menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan ini. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, marilah kita sejenak memanjatkan doa agar kegiatan pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Doa akan dipimpin oleh Saudara Arif Yudi Praditya. Kepada Saudara Arif Yudi Praditya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak mengangkat tangan dan menundukkan kepala untuk memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawali kegiatan pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan pada hari ini. Perkenankan doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon kesediaannya untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yuhibbu man da'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawa wa mimulkillah. Allahumma atini afdolu ma tu'ti ibadakal salihin. Ya Allah, pada hari ini kami memulai acara forum pendalaman materi perancang peraturan perundang-undangan bagi perancang peraturan perundang-undangan pada instansi pusat dan instansi daerah dengan tema perencanaan peraturan perundang-undangan. Berkahilah kegiatan ini dengan ridho-Mu. Ya Allah, perkenankan kegiatan ini sebagai langkah kecil perbaikan regulasi demi terciptanya hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan agar terwujudnya reformasi hukum yang berkeadilan. Ya Allah, anugerahkan kami dengan ilmu yang bermanfaat agar kami dapat senantiasa menjalankan tugas kami sebagai perancang peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, perkenankan kegiatan ini menjadi amal jariah bagi kami semua dan terutama bagi narasumber kegiatan ini. Dan berkahilah kami semua dengan kesehatan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi penyampaian materi dari narasumber yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan dipimpin oleh moderator kita Bapak Nugraha Aditya Kristanto SHMH. Namun, sebelumnya kami undur diri, mohon izin menyampaikan kembali pantun. Sungguh cantik si anak dara, kalau tersenyum. Cakep. 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 Acara ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat Cakep. mengikuti pendalaman materi. Cakep Assalamualaikum banget. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bu Esa Laila selaku narasumber, selaku Direktur Perencanaan Peraturan Undangan Dirjen PP, yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat Zoom. Alhamdulillah hari ini Ibu ada 1.000 orang Ibu ya peserta, dan kalau kebanyakan dilihat ini adalah teman-teman dari kabupaten kota Ibu. Jadi kalau alhamdulillah ini mungkin tema kali ini adalah tema perencanaan peraturan undangan Ibu. Kalau teman-teman di kabupaten kota melihat ini adalah bagian dari tupoksi mereka, terutama teman di bagian hukum, teman-teman di satuan, yang dikenal dengan namanya penyusunan Pemperda seperti itu Bu. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin materi waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Direktur. Silakan tempat Bu Direktur. Baik, terima kasih Bapak Aditya selaku moderator. Terima kasih Bu MC, Bu Amelia, dan yang saya hormati Ibu Direktur Fasilitasi Perda Perkada dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang hadir juga sekaligus mewakili Bapak Dirjen. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan para perancang peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Pak Aditya, ini di pusat juga ada kementerian lembaga juga ya Pak ya? Ya, ada jadi Ibu. Bukan hanya Kemenkum, jadi yang di pusat di semua KL, kemudian di daerah di perancang-perancang yang ada di Pemprov maupun di Pemkap ya, Pemkap dan Pemkot. Oh ya, juga saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Kanwil. Ya, Kanwil ini pegawai pusat juga, tapi dia melaksanakan tugas
tugas sebagai organisasi vertikal Kementerian Hukum Daerah. Pantun dulu Bu, pantun. Saya pantun tadi udah udah banyak, dan saya takut ada kata cakapnya kenceng banget Pak Palti ini ya. Saya hormati juga Pak Direktur Palti, Direktur P3SI yang saya nggak lihat tulisannya, saya nggak lihat wajahnya, tapi saya tahu ada suaranya di situ. Benar nggak Pak Palti, ada ya? Ada Ibu, izin. Siap. Hadir Pak Palti Ibu. Pak Palti hadir, karena saya dengar kalau suara cakepnya beda itu berarti Pak Palti. Saya tolong dibuatin pantun dulu deh nanti. Saya awalnya enggak, nanti di akhir nanti tolong dibuatin ya. Saya tugaskan ke Pak Aditya, tolong buatkan pantun buat saya. Siap Ibu. Untuk di akhir Siap, saja. Ibu. Saya belum siap-siap pantun soalnya. Dan tidak lihai membuat pantun. Baik, makasih. Mungkin tema hari ini memang tadi yang disebutkan oleh Ibu Direktur Widya Stuti bahwa kita akan memberikan sharing mengenai perencanaan. Namun memang ada tema khusus yang ingin saya sampaikan. Suara. Memang gimana suara saya nggak terdengar? Suara saya bagus nggak? Kecil Bu. Terdengar Ibu, izin. Suara Ibu mengecil Bu. Suaranya mengecil Bu. Bu, Tadi suaranya agak kurang bagus. keras Bu. Tolong Bu. Bentar, gimana ya? Atau saya buka headset saya. Nah, sudah jelas tadi. Kalau seperti ini terdengar lebih jelas atau tidak? Lebih jelas Bu. Jelas Bu. Jelas. Udah bagus Bu. Jelas banget. Jelas banget Bu. Malah nggak terdengar ya? Terdengar Bapak Ibu? Jelas Ibu. Cukup baik Bu Direktur. Izin. Nah, Dengar Suaranya jelas cukup Ibu. baik. Jelas, Bu. Kecil ya? Bentar, Jelas bentar. sekali. Jelas Bu. Oh, Sudah jelas Bu. Tadi emang kecil Gimana lah ya waktu caranya? tadi. Begini suaranya masih tetap kecil ya Pak ya? Udah bagus Bu. Udah. Oh, sudah bagus? Jelas Bu. Oh, sudah jelas. Baik, makasih. Makasih. Jadi tadi yang sudah disampaikan Ibu Direktur Fasilitasi Perda, saya singkat begitu ya, karena nama nomenklatur Ibu Direktur Widya Stuti itu panjang. Saya singkat Ibu Direktur Fasilitasi Perda dan Pembinaan Perancang, gitu saja ya. Tadi disampaikan oleh Bu Direktur bahwa memang tema hari ini adalah di tahap perencanaan, karena memang saya ditugaskan sebagai Direktur Perencanaan di Ditjen PP. Cuman ada topik yang ingin saya sampaikan, kebetulan dan saya sangat berbahagia di sini bisa di tengah-tengah para perancang yang jumlahnya 1.000 ya, 1K saya lihat tadi, kemudian dan juga tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air gitu, karena memang ada informasi yang perlu kita sampaikan. Jadi apa yang berkembang di pusat, saya kira juga harus disampaikan kepada teman-teman yang bertugas di daerah, sehingga apa yang terjadi di pusat itu tersampaikan juga apa yang di daerah. Jadi kemarin bulan Maret, Direktorat Jenderal Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sudah launching atau menerbitkan 2 pedoman ya bulan Maret kemarin. Yang pertama pedoman Regulatory Impact Assessment, dan yang kedua adalah pedoman penyusunan naskah urgensi. Nah, untuk kali ini mungkin saya fokus selain fokus pada pedoman RIA ya. Pedoman mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi mengenai ini. Namun saya juga ingin menyampaikan di mana sih urgensinya dan bagaimana implementasi RIA dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini memang peraturan RIA itu dicantolkan pada di tahap perencanaan, khususnya RIA ex ante Bapak Ibu ya. Nanti saya akan share dulu. Mungkin untuk oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin memulai paparan saya atau sharing knowledge kami gitu ya, mengenai dimulai dengan pertanyaan gitu ya, dimulai pertanyaan. Yang pertama adalah begini, bagaimana jika kita kan punya masalah, punya persoalan
di berbagai sektor, ya. Kemudian, tapi bagaimana jika persoalan itu termasuk di dalamnya adalah regulasi? Jadi regulasi itu bisa menjadi bagian dari masalah itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika kita membuat kebijakan dan menyusun sebuah regulasi, itu kan banyak karena ada masalah, gitu ya. Karena ada masalah yang ingin diselesaikan dengan regulasi atau dengan sebuah kebijakan. Nah, ketika sebuah regulasi dibuat dan dia menjadi bagian dari masalah tersebut, nah itu akibatnya adalah banyak, gitu ya, mengakibatkan beberapa persoalan. Misalnya kalau yang saat ini, misalnya kita fokus pada perekonomian, tentu dia akan berimbas kepada persoalan di investor, gitu ya, menghadapi puluhan izin yang tumpang tindih misalnya. Itu karena apa? Karena ada regulasi yang banyak, gitu ya. Kemudian pelaku usaha juga terjebak dalam aturan lintas sektoral yang kontradiktif misalnya. Kemudian hukum, dalam hal ini hukum tertulis, hukum itu kan tujuannya adalah untuk kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini kan harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, tapi kalau regulasi itu sendiri menjadi bagian dari masalah, itu akibatnya juga ke masyarakat, gitu ya. Misalnya ada birokrasi, layanan publik yang lambat dan sebagainya, gitu. Karena memang ada aturan-aturan yang mungkin tidak harmonis satu sama lainnya atau tidak tepat sasaran. Nah, jadi sebenarnya regulasi itu saat ini itu sebenarnya dia harusnya bisa menjadi solusi sebuah problem, tapi kadang-kadang dia juga menjadi sumber masalah. Ya. Nah, kemudian, saat ini yang sedang kita memang negara kita adalah negara hukum, sesuai dengan di pasal 1 ayat 3 Undang Konstitusi kita. Kita negara hukum, dan sebagai negara yang menganut sistem civil law, memang peraturan perundang-undangan itu menjadi hal yang sangat krusial, karena memang hakim pun juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Kita sebagai ASN dalam melaksanakan juga merujuk pada peraturan. Jadi semua peraturan, pengawasan juga merujuk pada semua peraturan. Itu baik karena memang kita ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam pelaksanaan kehidupan kita bernegara, ya. Namun ini kenapa? Namun kenapa pada prakteknya itu ada paradoksnya, gitu ya. Misalnya kita secara kuantitas kita ada beberapa peraturan yang memang dia hyperregulasi karena satu objek itu diatur oleh beberapa regulasi misalnya. Kemudian dari segi kualitas juga mungkin kita masih ditemukan yang tumpang tindih misalnya, kemudian tidak efektif dan efisien. Ini utamanya ya, tidak efektif. Oke, ada yang efektif tapi juga tidak efisien, itu juga kurang baik ya. Secara kualitas yang bagus adalah efektif dan efisien, ya. Ini fokus utama RIA tuh di situ nanti, efektif, efisien, kemudian tepat sasaran, kemudian partisipatif dan aspiratif, gitu ya. Nah, kemudian ini lonjakan judicial review juga sedikit banyak juga bisa menggambarkan, walaupun tidak sepenuhnya ya menggambarkan mengenai kualitas, tapi dia juga harus menjadi ukuran kita, gitu ya. Begitu selesai diundangkan, kemudian langsung di judicial review, itu juga PR kita bersama. Nah, kemudian kami di Direktorat Perencanaan itu mencoba mencari akar masalahnya, gitu ya. Ya tentu saja batu uji kami adalah di pembentukan peraturan, karena tugas Dirjen PP itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ternyata memang di tahap perencanaan itu kurang menjadi pengendali kualitas sebuah usulan perencanaan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya tahap perencanaan itu harusnya menggawangi atau sebagai gatekeeper atau sebagai pintu gerbang masuknya sebuah usulan atau proposal dari sebuah rancangan. Kalau di prolegnas ya undang-undang, gitu ya. Kalau di PP Proksun adalah PP Perpres, atau di
tingkat kementerian itu adalah Proksun, Permen atau Proksun Peraturan Lembaga, dan di daerah adalah Propemperda. Nah, sebenarnya harusnya perencanaan itu harus menjadi pintu gerbang utama yang menjaga, memastikan dan menjamin apa yang nanti diproduksi itu adalah yang berkualitas dan dari segi kuantitas ditekankan, diarus utamakan untuk ada politik hukum yang namanya simplifikasi regulasi gitu. Jadi misalnya ada usulan beberapa peraturan yang punya politik hukum sama, kemudian punya klaster yang mirip gitu ya. Itu biasanya kalau di tahap perencanaan, pengusulan untuk masuk ke dokumen perencanaan itu kita rekomendasikan ini bisa disimplifikasikan, atau ada beberapa perintah dari delegasi dari peraturan di atasnya, misalnya memerintahkan di beberapa norma ada 10 misalnya norma yang mengatur untuk diatur lebih lanjut, itu harus ditelisik lagi mana yang bisa disimplifikasikan gitu. Jadi kalau ada delegasi 10 norma yang mendelegasikan peraturan, belum tentu kita harus membuat 10 peraturan baru gitu ya, tapi itu mana yang paling bisa. Nah, itu contoh konkretnya lah ada di Perpres 87. Perpres 87 itu kan menyatukan semua delegasian yang ada di Undang-Undang 12. Karena memang bisa dimasukkan ke dalam satu klaster. Itu salah satu tugas dari perencanaan tuh itu. Jadi menjaga agar dia taat asas. Jadi menjamin asas-asas. Kita punya pasal 5 Undang-Undang 12 tentang asas-asas pembentukan. Dia tujuannya jelas, kemudian dia juga harus dibuat oleh lembaga yang tepat, kemudian kesesuaian hierarki dan materi muatannya, dia harus efektif, berdaya guna, berhasil guna, itu artinya adalah efisien, kemudian transparan gitu ya. Dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu dijaganya di mana? Ya harusnya mulai di perencanaan, dijaga bahwa asas pembentukan itu memang dilaksanakan. Makanya di tahap perencanaan itu harusnya menjadi pengendali dari kualitas peraturan perundang-undangan agar terpenuhinya asas-asas pembentukan. Nah, saat ini juga dalam konteks saat ini di mana Indonesia masih punya ambisi ya dari sejak 2025 sampai sekarang masih terus berjalan untuk mengaksesi OECD. Nah, OECD itu punya prinsip-prinsip banyak ya. Untuk menjadi anggota OECD itu persyaratannya, kesiapan kita itu benar-benar ditelisik. Saat ini Indonesia sudah selesai membuat inisial memorandum untuk menjadi anggota OECD. Itu kalau nggak salah ada sekitar 27 inisial memorandum. Salah satunya adalah inisial memorandum terkait regulatory policy. Jadi komite-komite yang ada di OECD itu memeriksa semua inisial memorandum dan itu akan diverifikasi oleh mereka apakah Indonesia siap. Kalau dari di bidang regulatory policy, salah satunya adalah siap melaksanakan praktik-praktik baik penyusunan regulasi atau good regulatory practices. Itu ada prinsip-prinsipnya, misalnya dia prinsipnya evidence based policy. Jadi kalau membuat regulasi harus berdasarkan evidence gitu ya. Kemudian dia harus proporsional, kemudian dia berorientasi pada impact, kemudian dia juga harus ada konsultasi publik. Itu salah satu prinsip. Dan sebenarnya prinsip-prinsip GRP ini sejalan dan sebangun dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana di tahap perencanaan itu harus dijaga, ya. Nah, saat ini memang fokus kalau kita lihat di bagian ini tahap perencanaan sepertinya ya agak absen gitu ya untuk menjadi quality control untuk masuknya sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai formalitas aja, yang penting nanti ada list prolegnas, nanti ada list Proksun PP, ada list Propemperda begitu. Tapi masuknya sebuah rancangan RPerda, RPP, RPerpres itu harusnya itu diseleksi gitu ya, diseleksi dengan merujuk pada berbagai asas prinsip dan lain-lain. Jadi fokusnya memang sekarang terpusat pada penyusunan dan pembahasan. Padahal kan dimulai dari perencanaan, penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian pengesahan, kemudian pengundangan.
Nah, di sini nih kalau di bagian ini terlihat emang di sini nih kayaknya kurang gitu ya, kurang quality controlnya kurang. Nah, oleh karena itu jadi sebenarnya kita menyusun pedoman RIA itu di samping memang ada rekomendasi dari Komite OECD bidang regulatory policy, tapi sebenarnya kita juga butuh itu untuk menjaga gawang gitu ya di perencanaan itu. Nah, kita ingin mengubah konstruksi ini. Sebenarnya konstruksi ini kami gambarkan seperti ini ya, mengubah jadi pergeseran paradigma ya yang fundamental dari membuat peraturan, tapi juga kita shifting ke bagaimana tata kelola yang baik, gitu, regulatory governance yang baik. Jadi bukan hanya memproduksi, tapi juga kita membuat tata kelola yang baik. Direncanakan dulu dengan menentukan kebijakan terbaiknya, kemudian kita susun, penyusunan itu ada diatur secara legal formal di Undang-Undang 12 dan perubahannya itu disusun, kemudian setelah diimplementasikan, dievaluasi. Makanya ada di perubahan undang-undang pertama di Undang-Undang 15 2019 dan Undang-Undang 13 2022 itu kan mengadopsi itu sebenarnya juga rekomendasi ya dulu tahun sekitar 2013 gitu, ada rekomendasi di OECD juga bahwa di undang-undang pembentukan peraturan ini sepertinya butuh pengaturan mengenai evaluasi. Jadi tidak memproduksi saja, walaupun memang judulnya pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi bagaimana caranya kita buat peraturan itu akhirnya menjadi tata kelola yang utuh, akhirnya menjadi siklus hidup peraturan perundang-undangan yang utuh gitu. Setelah diimplementasikan harus dievaluasi. Baseline evaluasinya dari mana? Ya dari perencanaan dulu gitu. Di perencanaan ini dulu ditargetkan mau mencapai apa, mau menyelesaikan apa, mau mencapai apa. Kemudian ukuran keberhasilannya apa? Nah, itu di tahap ex post analisisnya nanti harusnya teman-teman tugas utamanya, walaupun perancang juga punya tugas mengevaluasi, tapi analis hukum juga melakukan itu ya, analisis ex post itu terhadap yang sudah diimplementasikan. Jadi kita mengubah menjadi dari sekedar law making tapi juga regulatory governance gitu ya. Terus kemudian ini siklus hidupnya gitu ya, yang kita dari mulai perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian ada diimplementasikan, terus dievaluasi gitu dengan manjau atau ANEF gitu ya. Kemudian ada rekomendasi lagi. Kalau memang rekomendasi dari ANEF itu adalah untuk yang sifatnya regulasi lagi atau bersifat regulatif, misalnya mengubah, menggantikan gitu ya, atau mencabut gitu, ya kita masuk lagi ke dalam perencanaan. Tapi kalau misalnya rekomendasi dievaluasi, regulasinya udah oke, cuman yang belum oke mungkin edukasinya, terus prasarananya atau apanya, itu berarti nanti dia tidak masuk lagi ke dalam ex-dur atau di dalam fase pembentukan lagi gitu ya. Kan kita punya 3 fase ya, fase ex ante, ex-dur dan ex post gitu ya. Ex-dur itu yang rezimnya Undang-Undang 12 tuh ex-dur, dimulai dari perencanaan sampai pengundangan. Ini nanti juga kita akan sampai ke sana. Nah, ini makanya jadi sebenarnya di perencanaan itu penting Bapak Ibu. Jadi dia merupakan hulu dari penentu kualitas seluruh proses legislasi seharusnya. Walaupun nanti pasti Bapak Ibu bilang, oh ya di Undang-Undang 12 kan selain di perencanaan, tapi juga dibuka keran untuk di luar perencanaan. Nah itu memang nggak bisa ditutup sama sekali, karena dinamika kehidupan kita bernegara pasti ada membutuhkan hal-hal yang cepat ya, atau kalau sekarang terkenal fast track gitu ya, walaupun belum diatur gitu ya. Sebenarnya ada jalan keluarnya kalau di level undang-undang, Perpu. Ya, Perpu itu kan fast track sebenarnya, cepat, tapi diatur di dalam bahkan di konstitusi kita juga diatur ya. Nah, walaupun ada di luar prolegnas, di luar perencanaan, tapi jalan utama sebuah pembentukan regulasi itu adalah melalui perencanaan. Itulah yang diatur di dalam Undang-Undang 12 ya, dan peraturan pelaksananya. Namun demikian memang ada diatur juga, kadang-kadang kita butuh regulasi cepat gitu ya, yang di luar perencanaan.
Tapi di luar perencanaan pun itu perlu discrutinize dan itu memang dilakukan gitu ya. Contohnya kalau di tingkat pusat itu izin prakarsa, harus melalui izin prakarsa. Izin prakarsa itu ya yang mengakses nanti Setnek, tapi Setnek tentu berkoordinasi juga dengan Menteri Hukum karena yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan kan sebenarnya Menteri Hukum gitu ya. Tapi memang Setnek secara administratif mereka adalah mengawal regulasi itu untuk disampaikan ke Presiden gitu ya. Jadi kita tetap harus berkoordinasi. Jadi kami juga sudah sampaikan bahwa menyusun peraturan perundang-undangan itu kalau bisa dikaji dulu secara ex ante kebijakan ini dalam rangka mencapai apa gitu ya. Dan pedoman RIA, pedoman naskah urgensi juga udah kami koordinasikan dan disampaikan ke Setnek juga gitu. Dan saya kira bisa diadaptasi gitu ya oleh teman-teman di daerah gitu mengenai hal ini ya. Tentu kalau di daerah kan yang peran utama dari pembentukan peraturan itu ada di Biro Hukum ya, kalau provinsi atau di bagian hukum di kabupaten kota atau ada di Bapemperda. Nah itu sebenarnya juga bisa meningkatkan peran Bapemperda, peran Biro Hukum, bagian hukum, dan tentu saja di bawah koordinasi, di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Hukum di Kanwil. Jadi Bapak Ibu, Binwa. Jadi gini, Kementerian Dalam Negeri itu punya peran sebagai Binwas umum ya. Tapi kalau pembina dan pengawas di bidang-bidang teknis masing-masing itu ada menteri-menterinya sendiri gitu. Kalau misalnya di bidang regulasi ya Menteri Hukum. Kalau di bidang bangunan gedung misalnya, yaitu Menteri PU. Kalau di bidang pertanian misalnya, ya Menteri Pertanian gitu. Tapi secara umum atau secara kelembagaan, kemudian dan binwas yang umum, administrasi itu memang ada di Kemendagri. Tapi tetap koordinasi ada di Kementerian Teknis khusus untuk pembinaan dan pengawasan di urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing kementerian. Gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya perencanaan itu kalau dia dilakukan dengan baik gitu ya, dia harusnya menentukan sih kita butuh apa sih regulasi untuk tahun ini tahun depan. Perencanaan itu biasanya merencanakan untuk tahun berikutnya. Kalau yang saat ini kita biasanya memonitor saja. Contohnya 2026 ini kalau bidang perencanaan di Direktorat Perencanaan adalah memonitor apa yang sudah direncanakan di 2025 untuk 2026. Nah, mulai Juli ini kita sudah mulai merencanakan untuk 2027. Jadi kita juga tahap yang krusial dalam menentukan kebutuhan regulasi. Kemudian juga harusnya di perencanaan juga menentukan arah kebijakan strategis. Rujukannya di mana? Di dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Kalau di kita ya ada di pusat ada RPJPN, RPJMN, RKP gitu ya. Kalau di daerah ada RPJPD, RPJMD, RKPD. Nah, kemudian di situ juga di perencanaan itu menentukan prioritas. Prioritas itu biasanya ada kriteria-kriterianya. Mana yang dia urgent dan siap untuk diselesaikan. Biasanya gitu. Kalau di Proksun atau di Propemperda, kami arahkan agar yang menjadi prioritas itu ada 2 kriteria. Kriterianya dia urgent dan siap. Ada yang urgent tapi nggak siap, itu dalam 1 tahun bisa berulang tahun ke tahun berikutnya, gitu ya. Jadi kalau memang urgent dan memang harus disiapkan di 2027, maka dia harus benar-benar siap dari segi substansinya. Kemudian, ini tadi menjamin standar kualitas ini artinya dia sebagai pintu gerbang, dia harus memerhatikan semua yang diusulkan itu ya terjaminlah asas-asas pembentukannya biar nanti ke depan regulasinya itu baik ya, dia tujuannya jelas gitu ya dan lain gitu. Nah ini juga salah satu catatan kita persoalan gitu ya bahwa regulasi itu ada yang dibuat
nggak semua ya, tapi ada temuan gitu, regulasi itu dibuat memang untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya belum didiagnosis dulu, belum dipahami dulu. Sebenarnya dia mau mencapai apa gitu. Karena dia bergerak, beranjak dari sebuah keinginan gitu ya, sebuah keinginan aja ini mau buat regulasi ini gitu. Karena melihat sebuah gejala saja, ada gejala yang memicu gitu, terus ini kayaknya harus buat regulasi deh gitu ya. Nah, gejala ini kalau di RIA, di Regulatory Impact Assessment ini masih belum sebuah akar masalah yang masih mentah, masih prematur untuk diputuskan bahwa gejala ini harus diselesaikan dengan regulasi gitu. Tapi harus didiagnosis dulu, akar masalahnya apa. Kemudian akar masalah itu biasanya pertanyaan itu mengapa ya, mengapa, dan sampai level 3 atau 4, 5 mengapa gitu, nanti ditemukan akar masalahnya, didiagnosis. Oh, ini akar masalahnya, sehingga gejala ini terjadi. Kalau akar masalah ini, maka harus diselesaikan dengan apa? Terus kita cari opsi-opsi kebijakannya. Bisa jadi tidak harus dengan regulasi, tapi bisa jadi juga harus melalui regulasi. Nah, kalau memang dengan regulasi, maka dia harus dibuat regulasinya, dan setelah itu kita hitung kalau dibuat regulasi ini nanti dampaknya seperti apa ya, kalau kebijakan kita buat A, B, C nanti dampaknya seperti apa dihitung lagi, sehingga keputusan untuk membuat regulasi itu sebenarnya kalau pakai cara pandang RIA itu adalah pilihan terakhir. Pilihan pertamanya adalah tidak melakukan apa-apa, kita hitung dulu, ternyata ada disorder di sini, ada ketidaktertiban atau permasalahan, maka harus dilakukan. Atau jangan-jangan kita harus melakukan kebijakan lain selain regulasi. Baru kemudian regulasi, bersifat regulasi. Oh, kita buat regulasi, oke kita buat regulasi. Jadi kalau RIA itu harus ditelisik dulu. Sebenarnya yang paling bagus kebijakannya itu regulatif atau non-regulatif, gitu. Atau bisa juga campuran. Itu akan terjadi ketika kita melakukan RIA, gitu ya. Dan tentu ketika mendiagnosis itu harus butuh evidence, butuh data, ya. Jadi kalau hanya gejala itu masih terlalu prematur untuk kita tentukan bahwa ini harus diselesaikan dengan regulasi, gitu ya. Pokoknya intinya kalau pola pikirnya itu seperti itu, harus ada diagnosis dulu, sehingga nanti ketika dia sudah firm bahwa ini diselesaikan dengan regulasi, kemudian disusun kan penyusunan itu ada tahap drafting, ada tahap harmonisasi, begitu ya, ada tahap PAK dan lain itu. Kalau di awalnya sudah jelas, kebijakannya yang diambil itu apa, maksudnya politik hukum yang diambil itu apa, kemudian sudah jelas nanti dampaknya seperti apa. Ketika kita melakukan PAK, harmonisasi atau dan lain-lain itu tidak akan stagnan gitu, karena jelas arahnya kemana. Karena kadang-kadang ada yang setelah udah ini sebenarnya kok aturannya begini, ini mau apa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah terlambat, harusnya di awal sekali itu sudah bertanya mengenai itu. Nah, ini juga ini mungkin hanya menggambarkan kalau banyak regulasi itu sebenarnya bukan selalu buruk ya, tapi yang bikin masalah itu adalah dia tumpang tindih. Misalnya ada aturan yang objeknya sama, tapi diatur beberapa peraturan. Jadi implementasinya, nah ini sejak dini memang harus ditelisik gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu kalau di pusat nih, mungkin di kementerian lembaga yang di Biro Hukum saat ini kan sedang dibuka tuh pengusulan Proksun PP Perpres di bulan Juli ini. Itu ada 22 pertanyaan seleksi ya Bapak Ibu ya. Kalau dari kami ada 22 pertanyaan seleksi itu ya rujukannya ya tetap asas-asas pembentukan dan prinsip-prinsip JRP. Jadi misalnya ada masalah apa gitu. Apakah masalah itu memang masalah? Misalnya apakah permasalahan itu memang benar-benar bermasalah sehingga harus diintervensi dengan regulasi? Itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada? Apakah regulasi yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi diargumentasikan? Nah, itu pertanyaannya banyak. Ya, itu untuk menghindari ini, gitu ya. Ada objek yang sama persis diatur dengan hal yang sama. Ya. Terus konflik norma dan
mengakibatkan beban administrasi yang berlebihan. Ini juga akhirnya tidak efisien. Itu kalau di RIA pasti dihitung dulu mana yang paling benefitnya paling tinggi, itulah yang kita rekomendasikan untuk dibuat. Nah, yang penting juga kalau misalnya dalam perencanaan itu kita lakukan juga ada PR bersama nih ya, partisipasi publik. Partisipasi publik kita ini kan memang menjadi perhatian khusus semenjak putusan MK nomor 91 ya tentang Ciker gitu ya. Jadi ya menyampaikan, mengungkapkan bahwa partisipasi yang bermakna itu apa sih gitu. Di situ ada 3 kriteria itu kan, Bapak Ibu juga mungkin sudah di luar kepala. Dia di luar kepala, tapi pelaksanaannya ini mungkin yang masih kita bertanya-tanya. Mungkin ke depan memang kita sedang menyusun, kita merencanakan untuk menyusun, kita punya Permen Kumham ya zaman dulu kalau nggak salah, Permen Kumham tentang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita merujuk pada kriteria-kriteria apa sih yang kebermaknaan itu, kriterianya apa saja, itu juga sebenarnya perlu dijabarkan lagi gitu ya, agar tidak ada pertanyaan dan kebingungan lagi. Misalnya stakeholder yang harus dilibatkan tuh siapa, kemudian waktunya kan proporsional, itu juga prinsip cara pandang RIA ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan ke masyarakat itu waktunya harus proporsional. Misalnya kita mau menyampaikan ya harus dikasih waktu mereka untuk mempelajari, dikasih waktu dia untuk memberi masukan. Kemudian kita juga harus menyampaikan masukannya itu dipertimbangkan atau tidak. Terus kita terima atau tidak. Kalau terima kenapa, kalau nggak diterima itu kenapa. Itu kan harus ada feedback dari pemangku kebijakan gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu praktik pelaksanaannya, walaupun nggak selalu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa sharing ke kita juga sama-sama di tempat Bapak itu ketika melakukan konsultasi publik tuh gimana sih? Apakah terlambat gitu, terlambat dilibatkannya, udah di ujung gitu ya baru dikonsultasikan, sehingga untuk mengubah tuh sulit gitu ya, atau tidak terdokumentasi dengan baik hasil masukannya, atau akses informasinya, metodenya, kemudian cara menyampaikannya itu harus disesuaikan dengan stakeholder yang ingin kita mintakan konsultasi. Jadi kalau konsultasi yang bermakna itu memang yang paling utama itu yang kita konsultasikan adalah yang paling terkena dampak, the most effective parties. Jadi masyarakat yang akan terkena dampak itu harusnya yang paling banyak diberi porsi untuk memberikan masukan. Tapi akademisi, praktisi itu juga sangat penting ya, bukan yang nggak penting, itu penting. Tapi porsinya itu harusnya lebih banyak yang akan terkena dampak, yang akan berikan kita mintakan konsultasi. Nah, ini untuk menggambarkan saja. Jadi memang ini yang kita lakukan. Kita sedang berikhtiar terus ya untuk memperbaiki tata kelola. Karena Bapak Ibu, kalau kita baca di konsideran menimbang Undang-Undang 13/2022, itu kan memang disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terpadu, sistematis, dan lain-lain harus disempurnakan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan gitu ya. Di situ ada kata-kata seperti itu. Jadi memang perubahan Undang-Undang 12 ini sudah mulai mengkonstruksikan bahwa membentuk peraturan perundang-undangan itu harus dipandang sebagai tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan yang berkualitas gitu ya. Jadi harus ada pengendalinya. Nah, mungkin karena konteks hari ini dan kebetulan juga kami tugasnya ada di perencanaan, maka ya concern kami pada sharing hari ini adalah di perencanaan. Jadi perencanaan itu memang harus menjadi gatekeeper gitu ya, hulu sebagai quality control itu. Nah, jadi gini, kami akhirnya mengadopsi itu ya. Jadi kenapa kami akhirnya mengeluarkan pedoman regulatory impact assessment itu memang untuk memastikan bahwa regulasi yang direncanakan, yang diusulkan untuk direncanakan tahun berikutnya itu sudah evidence based gitu ya.
Jadi RIA, karena RIA itu yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya sebelumnya, dimulai dari melakukan identifikasi masalah. Masalah utama itu ya akarnya bukan gejala. Jadi gejala itu nggak masuk dalam. Gejala itu boleh untuk diinventarisasi sebanyak-banyaknya, bahkan ratusan itu boleh. Tapi dari ratusan atau puluhan gejala itu harus kita identifikasi, kita diagnosis sebenarnya akarnya apa. Gitu. Terus bila gitu kita menentukan alternatif kebijakan. Dan jantungnya ada di sini, assessment di cost and benefit analysis. Kemudian nanti ada strategi implementasinya, misalnya bagaimana cara mensosialisasikannya, bagaimana strategi implementasi terhadap kebijakan ini supaya benar-benar berjalan. Jadi siapa stakeholder yang akan kita sampaikan, gitu. Dan monitoringnya bagaimana. Jadi kalau pola pikirnya itu seperti itu dari mulai awal sampai akhirnya ketika kita sudah menentukan kebijakan, nanti siapa yang melakukan monitor, bagaimana cara mengevaluasinya, dan lain-lain. Itu adalah langkah-langkah kalau kita melakukan RIA, gitu ya. Nah, tentu digital kebutuhan digitalisasi itu sangat penting karena sekarang kita sudah beranjak ke sana ya, perkembangan teknologi informasi, sehingga perencanaan itu membutuhkan digitalisasi ya, dan AI itu sangat membantu kita untuk mempersingkat kita dalam bekerja gitu ya. Tapi tentu teknologi yang kita bangun itu harus proper gitu ya, sehingga kitanya sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan pengetahuannya mengenai digitalisasi, dan alatnya sendiri juga perlu ditingkatkan terus. Kalau di JNPP ini panglimanya ada di Pak Palti ini, di Direktur P3SI, sedang membangun AI untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di perencanaan itu sangat butuh. Demikian pula ketika dia masuk ke harmonisasi, itu butuh juga. Dan itu terdokumentasi dengan baik. Makanya sekarang semua pakai harmonisasi, pengundangan, di perencanaan. Nah, kalau di perencanaan itu kita masih memakai, dulu perencanaan itu ada di pusat perencanaan di BPHN, sudah memanfaatkan teknologi, yaitu memakai aplikasi Sirenkum. Nah, sekarang Sirenkum juga sudah dihibahkan ke Ditjen PP dan kami sedang mengembangkan lagi. Jadi cara pengusulan, kemudian cara menyeleksi, kemudian kriteria apa saja itu sudah menggunakan teknologi informasi. Kami dalam pengusulan, jadi kalau KL mengusulkan sebuah rancangan PP misalnya untuk 2027 itu kami tidak menerima surat menyurat, tapi melalui Sirenkum. Di Sirenkum itu nanti kami awalnya mungkin di bulan Juni kemarin kita sudah memetakan kebutuhan apa saja berdasarkan delegasi. Kemudian kita share ke KL pemerakarsanya untuk kita rekomendasikan, misalnya di bidang kesehatan kita rekomendasikan ke Kementerian Kesehatan misalnya gitu, dan lain-lain. Nah, nanti di bulan Juli ini Kementerian KL Pemerakarsa itu mulai menelaah rekomendasi dari kami. Kemudian juga masih ada waktu untuk mereka di bulan Juli ini untuk mengusulkan yang baru. Misalnya kami merekomendasikan kan hanya berdasarkan delegasi, tapi Pemerakarsa itu bisa mengusulkan yang baru. Nah, pengusulan baru itu kalau di Sirenkum harus menjawab 22 pertanyaan. Nah, itu kriteria yang memang kita jaga gitu ya, 22 pertanyaan itu yang harus dijustifikasi, dan di antara 22 pertanyaan itu ada permintaan oleh kami untuk mengupload data dukung. Misalnya data dukungnya berupa RIA atau data dukungnya berupa hasil konsultasi publik dan lain-lain. Itu kami minta biasanya. Sehingga nanti ada waktunya di sekitar di bulan Agustus awal itu kita buat tim untuk menelaah atau mengakses usulan-usulan. Biasanya usulannya kan ratusan Bapak Ibu. Sedangkan di Proxum PP itu biasanya tidak seluruhnya itu bisa lolos gitu, karena memang ada kriteria-kriteria yang kita jaga gitu ya. Nah,
ini sudah, jadi ke depan itu kita regulatory governance itu fokus pada kualitasnya, kemudian siklus hidupnya berkelanjutan, kemudian legitimasi sosial itu berbasis partisipasi yang bermakna itu menjadi penting sehingga menelurkan regulasi yang partisipatif gitu ya. Nah, mungkin ini saya ingin menyampaikan juga yang tadi di awal, kalau digambarkan seperti ini ya, kalau kita membuat tata kelola, itu dia ada fase kuncinya, yaitu fase pra-kebijakan, pra-pembentukan, ini menentukan arah kebijakan, atau disebut dengan analisis ex ante. Disinilah integrasi RIA di dalam siklus pembentukan itu gitu ya. Kemudian fase exdur itu ya ikut rezim Undang-Undang 12 ya sampai pengundangan, dan ada fase expose. Jadi setelah diimplementasikan kemudian dievaluasi, ada rekomendasi yang masuk. Jadi dia berupa siklus gitu ya. Nah, RIA ini memang sebenarnya legitimasi formal RIA itu sudah ada ya di lampiran 2 Undang-Undang lampiran 1 masalah lampiran 1 Undang-Undang 13 gitu ya. Jadi memang ketika kita nyusun naskah akademik itu dibutuhkan metode tertentu, salah satunya RIA dan bisa juga ROSIPI. Cuman memang ROSIPI itu sudah diajarkan di Indonesia, sudah disosialisasikan di Indonesia, cuman tidak seberkembang RIA. RIA dipakai oleh terutama di negara OECD, di negara-negara ASEAN yang Indonesia juga anggota dari negara ASEAN, itu GRP itu dipakai juga dengan RIA. Bahkan ada kayak misalnya di Malaysia ada satu kementerian tersendiri yang memang dia mengakses hasil RIA atas usulan propos sebuah regulasi gitu ya. Kalau nggak salah Singapura juga, Thailand, Filipina gitu ya. Jadi memang yang berkembang itu, makanya kami membuatnya pedoman RIA gitu ya. Walaupun ROSIPI juga tidak akan kita tolak ketika mau merencanakan, dia pakai datanya, pakai dokumen ROSIPI gitu ya. Nah, legitimasi formalnya ini yang tadi sudah saya sampaikan ada di lampiran 1. Nah, untuk menggambarkan mungkin kalau CBA RIA dalam penyusunan NA ini ada di 2C ya. Jadi kalau di bab 2, terutama di bab 2 sih memang. Kalau RIA itu kan ada kajian praktik penyelenggaraan itu ketika kita melakukan expose analisis atau kita mengakses apa yang terjadi saat ini, itulah yang sebenarnya bisa diparafrasekan masuk ke dalam 2C. Tapi kalau untuk hasil ex ante-nya dan hasil CBA-nya itu parafrasenya masuk dalam 2D, karena 2D itu implikasi penerapan sistem baru, artinya dia forecasting peramalan ke depan. Tapi kalau yang 2C itu sebenarnya yang saat ini terjadi itu kalau kita lihat seperti apa sih isu-isunya, apa saja yang bermasalah, itu sebenarnya bisa juga masuk ke dalam NA. Jadi RIA itu sebagai data dukung, kemudian rujukan yang dipakai untuk menyusun RIA ketika kita untuk menyusun NA, mohon maaf. Jadi kalau kita sudah membuat RIA, kemudian kita buat NA, itu sebenarnya rujukannya bisa diambil banyak dari sana. Walaupun bukan hasil RIA kita masukkan ke dalam NA, itu bukan ya, karena beda. Laporan RIA dengan format NA itu beda. Cuman hasil RIA itu sangat berguna ketika kita menyusun naskah akademik, gitu ya. Dan itu memang sudah di state di dalam lampiran 1 perubahan Undang-Undang 2 di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002. Nah, hal-hal pokok RIA, ini kita sudah masuk ke RIA ya Bapak Ibu, secara umum saja, bahwa RIA itu yang hal-hal pokoknya itu pertama data. Data ini memang challenge sendiri ya, tantangan kita sendiri mengenai data ini. Jadi yang namanya evidence base itu sangat tergantung dari data. Data itu yang menjadi tantangan kita bersama adalah pertama, Indonesia masih punya kelemahan di satu data. Walaupun sudah berusaha untuk membuat data yang akurat dan terintegrasi gitu ya, tapi kita masih terkendala itu. Yang kedua, datanya tidak sama. Yang ketiga, aksesnya kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah gitu ya.
Yang pasti kalau kita mencari data harus dari lembaga resmi pemerintah atau lembaga non pemerintah tapi berreputasi, punya reputasi yang baik dalam pengelolaan data. Kan banyak lembaga-lembaga penelitian yang menyediakan data-data dan bisa diakses oleh masyarakat. Itu sangat berguna ketika kita melakukan RIA gitu ya. Dan komponen kedua yang penting adalah stakeholder, keterlibatan stakeholder. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana merumuskan masalah, bagaimana merumuskan tujuan, dan bagaimana mengidentifikasi opsi kebijakan, dan bagaimana mengakses dengan teknik CBA atau MCDA, kemudian bagaimana kita membuat strategi implementasinya. Ini gambaran besar sebuah RIA ya, komponen-komponen pokoknya seperti itu. Kemudian yang bertanggung jawab membuat RIA itu siapa? Yaitu ya yang akan membuat kebijakan. Sama ketika siapa yang membuat naskah akademik, ya yang akan menjadi pemrakarsa gitu ya, sama ya. Namun penyusunan RIA itu butuh banyak pelibatan, terutama memang kalau kami ketika menyusun RIA itu banyak melibatkan ekonom dan orang finance ya, karena ketika CBA itu ngitung angka Pak, menghitung rupiah ya. Jadi yang dibutuhkan pelibatannya analis kebijakan, analis hukum, orang-orang ekonomi, kemudian appraiser, perancang PUU, kemudian akademisi di bidangnya juga itu dibutuhkan. Karena kadang-kadang kita butuh bukan argumentasi. Kayak ketika kita menyusun, kita pakai metode multi kriteria decision making. Jadi ada namanya selain CBA itu ada MCDA. MCDA itu kalau kita pakai kalau sangat sulit dimonetisasi, sangat sulit dibuat rupiahnya, itu kita pakai teknik MCDA. Nah, MCDA itu kita harus membuat bobot nilai. Nah, pembobotan nilai itu nggak bisa sembarangan juga, harus ada otoritas keilmuannya juga harus kita jaga gitu ya. Ketika misalnya gini, bidang kesehatan, kita misalnya mau membuat aturan mengenai tembakau misalnya, terus kita tidak bisa memonetisasi karena dia hanya sangat berkaitan dengan kesehatan misalnya gitu. Akhirnya kita buat MCDA, kita buat semacam bobot nilai gitu. Kita buat ini 30%, 20% itu harus menyertakan pakar yang punya otoritas keilmuan, sehingga justifikasinya nggak sembarangan gitu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan sampai di sana. Nah, ini tahap pelaksanaan RIA yang ada di dalam pedoman. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau merujuk ke pedoman RIA, karena RIA itu sudah kita launching dan itu ada di website Ditjen PP Bapak Ibu. Ini sebenarnya ini bisa diklik. Nah, ini ada di website Ditjen PP. Nanti kami share linknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat, ini Bapak Ibu, layar saya terlihat begini kan? Nah, ini ada di website Ditjen PP Bapak Ibu. Nah, ini ada linknya. Kami kemarin memang menyusun didukung oleh UK Embassy ya. Makanya ada lambang di situ. Nah, ini pedoman secara utuh ada di sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kembali lagi ke sini. Oke, ini kita tadi sampai sini ya. Jadi nah, tahap RIA kalau kita lihat di pedoman RIA itu adalah RIA itu merupakan metode penilaian secara sistematis terhadap dampak dari tindakan pemerintah dan mengkomunikasikan informasi kepada decision makers. Jadi decision makers
itu bukan kita ya Pak, Bapak Ibu penyusunan RIA, kita bukan decision maker, tapi kita adalah yang ditugaskan untuk membuat RIA, membuat naskah akademik untuk disampaikan ke, misalnya kalau Perda provinsi ya decision maker-nya, penentu kebijakannya adalah gubernur gitu ya. Kalau kabupaten ya wali kota atau bupati. Kalau kami misalnya menteri. Kalau PP Perpres ya presiden seharusnya ya yang menjadi decision maker. Serta masyarakat untuk mengkaji dampak suatu kebijakan sebelum diimplementasikan. Nah, ini adalah tahap-tahap yang dilakukan. Yang pertama, merumuskan masalah yang tadi saya sampaikan. Setelah melihat gejala, kita harus merumuskan masalahnya, mendiagnosis akar masalahnya. Setelah itu baru mengidentifikasi tujuan, terus kita membuat alternatif opsi. Nah, opsi yang harus ada di dalam RIA itu adalah do nothing. Status quo, tidak melakukan apa-apa, itu harus kita hitung dulu sebagai baseline. Baru kita melakukan kebijakan-kebijakan apa yang ingin kita pilih yang lainnya. Nanti kita hitung, kita bandingkan mana yang lebih baik. Dan itu nanti kita sampaikan ke decision maker. Decision maker bisa jadi loh tidak memilih apa yang kita rekomendasikan, itu sudah di luar kontrol kita ya. Tapi kita memberikan video yang terbaik dan seobjektif mungkin. Kemudian kita menilai dampak dengan CBA, MCBA, dan lain-lain. Terus kita harus melakukan konsultasi publik. Sebenarnya konsultasi publik kalau di RIA itu 2 ya. Di sini juga bisa dilakukan. Ketika kita mau merumuskan masalah, kita bisa juga belanja masalah itu dengan konsultasi publik dulu untuk mencari masalah dulu. Problem kita punya gejala. Nah, sebenarnya problem apa sih kalau ada gejala gitu? Itu bisa kita kumpulkan dulu stakeholdernya di sini di depan. Tapi di sini wajib ya di sini. Jadi kalau kami dulu piloting RUU merek dan IG itu 2 kali. Yang pertama di sini, kemudian di sini, gitu ya, melakukan konsultasi. Kemudian kita rumuskan strategi implementasinya, monitoringnya bagaimana, cara menyampaikan ke stakeholdernya seperti apa supaya mereka paham gitu. Kemudian kita juga akan sekaligus kita juga akan menyampaikan nanti ada aturan semacam ini gitu ya. Nah, ini di sini sebenarnya sosialisasi yang one way traffic itu ya. Kalau yang di sini harus two way traffic, harus ada dari kita, kemudian tanggapan, feedback yang partisipasi bermakna itu sebenarnya ada di sini gitu ya. Baru kita membuat pelaporan. Nah, ini prinsip-prinsip menyusun pohon masalah nanti bisa dipelajari aja Bapak Ibu, karena memang merumuskan masalah itu adalah hal yang krusial kalau di RIA. Ya, krusial sekali karena tidak bisa semua gejala-gejala itu nggak bisa jumping langsung diselesaikan dengan regulasi gitu ya. Makanya ada contoh-contoh bagaimana sih strategi menyusun sebuah masalah gitu ya. Terus alternatif kebijakannya juga. Nah, ini contoh multi kriteria decision analysis MCD yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita buat scoring, kita buat persentase dan lain-lain, itu memang butuh otoritas pakar untuk menjustifikasi ini 10%, ini 15%, tergantung kepentingan sebenarnya ya. Nah, ini teknik CBA mungkin akan panjang ya kalau kita menyampaikan di sini. Dan ini memang yang paling menguasai orang finance, karena dia menghitung net present value dan kita akan memprediksi 5 tahun ke depan tuh seberapa dengan nilai inflasi tiap tahunnya berapa. Inflasi itu biasanya yang mengeluarkan itu BI ya, biasanya ada, kita bisa rujuk ke BI. Kemudian kita hitung per tahun. Kalau 0 ini adalah yang saat ini, yang existing. Yang do nothing itu ada di sini di 0. Nah, baru kemudian dan ini ada rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya ada biasanya pakai Excel gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini dari 1.000 orang yang ada di sini mungkin ada yang pernah melakukan atau bahkan udah biasa melakukan ini gitu ya. Mungkin nanti bisa juga sharing nih masalah ini CBA. Karena biasanya kalau perancangan nggak fokus ke sana ya, teman-teman perancang biasanya fokus di fase exdur, mulai dari penyusunan bahkan di drafting, di perencanaan mungkin ya ikut juga, cuman tidak terlalu fokusnya kan tadi saya sampaikan, memang sekarang kita fokusnya pada penyusunan gitu ya, karena memang itu tugas perancangan. Cuman sharing hari ini kita ingin menyampaikan bahwa pembentukan peraturan itu nggak seperti harus
dimulai dari penyusunan. Sebenarnya nggak gitu, ceritanya panjang sebelumnya. Harusnya ceritanya panjang sebelum dia disusun. Tapi memang tugas perancangan itu mulai dari penyusunan ya, memang fokusnya ke sana. Saya ingin menyampaikan bahwa perancang juga harus paham kita menyamakan persepsi bahwa menyusun ini juga harus didukung oleh analisis ex ante sebelumnya gitu ya, yang itu memang yang menggawangi adalah di tahap perencanaan. Makanya di perencanaan itu biasanya kita butuhnya bukan hanya perancang, tapi di perencanaan itu butuh analis kebijakan, butuh analis hukum, bahkan butuh orang akuntansi gitu ya, dan butuh tenaga lain yang membidangi di berbagai sektor gitu ya. Makanya kalau sebenarnya di perencanaan itu kayak naskah akademik itu juga butuh bukan hanya perancang saja, tapi butuh orang-orang multisektoral gitu ya, sama dengan ketika kita nyusun RIA, ketika nyusun naskah akademik, ketika kita membuat analisis kebutuhan perda, itu kan juga ada tuh ya yang dibuat oleh Kemendagri. Kemendagri itu membuat ada surat edaran kalau nggak salah yang namanya analisis kebutuhan perda, itu juga dikeluarkan, dan kami juga sekarang sedang memperbaiki pedoman penyusunan Propemperda yang bisa dipedomani oleh teman-teman di Kanwil maupun di kabupaten kota dan di Bapemperda gitu ya. Nah, mungkin kalau yang saya sampaikan ini, saya ingin sharing mengenai di mana sih kedudukan RIA, terus di mana sih urgensinya RIA itu, gitu, biar teman-teman perancang juga ketika menyusun juga memahami apa sih yang harus dilakukan di tahap perencanaan, gitu ya. Kalau ini mungkin tingkat spektrum konsultasi publik regulasi kita ini memang spektrumnya baru di sini ya Bapak Ibu, di tokenisme ini menurut Shelley Arnstein. Jadi ilusi Mas, udah konsultasi, tapi konsultasi itu kadang-kadang tidak ada tindak lanjutnya begitu ya, tapi udah bagus lah. Cuman yang kita ingin naik kelas lah gitu ya untuk masalah partisipasi publik, misalnya udah mulai ada kemitraan, pendelegasian. Jadi yang citizen power itu sebenarnya paling tidak kita udah sampai ke kemitraan lah gitu. Karena kita baru di level ini spektrum. Ini ada beberapa persoalan ya di konsultasi publik yang nggak semua sih melakukan, tapi ada yang seperti ini, misalnya kurang dikawal, kemudian konsultasi publik itu dilakukan satu arah, kemudian susah aksesnya dan lain-lain. Nah, kesimpulan terakhir Bapak Ibu, ini udah jam 9.25 ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya RIA itu perlu kita posisikan sebagai 3 peran ya. Yang pertama dia alat bantu yang tadi saya sampaikan di pedoman ada langkah-langkahnya gitu ya. Tapi dia juga sebenarnya diperankan sebagai paradigma berpikir ya, mulai dari masalah gitu ya. Jadi jadi memang RIA itu sifatnya problem solving, bukan menyusun sesuatu yang solusi yang sudah dibayangkan begitu, tapi memang ada masalahnya. Itu pola pikirnya seperti itu ketika kita buat RIA. Dan kemudian RIA juga diperankan saat ini untuk dalam prosedur pembentukan, terutama dalam siklus pembentukan, yaitu pada fase ex ante atau prakebijakan sebelum masuk ke dalam dokumen perencanaan. Mungkin itu Bu Amel, Pak Aditya ya, Pak Aditya. Kalau misalnya memang ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Tapi tolong, saya tadi mohon maaf kalau kepanjangan ya yang saya sampaikan, ini udah 9.26. Padahal kita punya waktu sampai kapan, saya juga tolong disampaikan bagaimana Pak Aditya. Dan punya tugas ya untuk nanti terakhir Pak Aditya yang ngasih pantun. Siap Bu Dir, terima kasih Bu Dir. Ini luar biasa sekali Bu Dir. Hampir 1 jam dan 1.000 orang masih mengikuti diskusi kali ini. Mungkin sekilas tadi Bu Dir sampaikan bahwa kita fokus ke RIA, dan di bulan Juni ini tadi Bu Dir juga sampaikan bahwa teman-teman di pusat mungkin sudah mulai melakukan penelaahan ya Bu Dir untuk penyusunan
produk hukum, dan itu juga berlaku buat teman-teman di pemerintah daerah seperti itu Bu Dir. Pemerintah daerah juga terutama di Satuan, Bapem, teman-teman bagian hukum juga kalau mulai bulan Juni Juli ini udah mulai tuh Bri menyusun kira-kira daftar judul raperda atau raperkada yang akan dimasukkan dalam propem dalam perkada. Untuk mempersingkat diskusi, ini sudah ada beberapa Budir yang mengajukan resen. Mungkin yang pertama, untuk sesi pertama 3 orang dulu ya Budir, izin. Mungkin Mas Hari Susanto dari DPRD, monggo silakan Mas Hari Susanto. Saya tuh nyari bolpen, benar-benar. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak pemaparan materi mengenai tahapan perencanaan peraturan perundang-undangan ini, kita semua tentu sepakat bahwa pada fase perencanaan adalah hulu dari seluruh siklus pembentukan regulasi. Kualitas produk hukum sangat ditentukan oleh seberapa matang, objektif, dan komprehensifnya proses perencanaan itu sendiri. Nah, mungkin sebagai sesama perancang yang mengawal proses pembentukan perencanaan peraturan perundang-undangan ini, saya memandang forum ini sangat strategis untuk mendalami materi tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala kami di daerah, khususnya saya sendiri di Sekretariat DPR, terkait yang pertama mengenai integrasi naskah akademik dan instrumen perencanaan, yang mana pada implementasinya di lapangan kami sering menghadapi tantangan di mana dokumen perencanaan dalam hal ini Propemperda itu sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya riset empiris atau naskah akademiknya benar-benar matang. Yang menjadi pertanyaan atau bahan untuk minta tanggapan dan masukannya terkait dengan bagaimana strategi terbaik, khususnya bagi saya sendiri sebagai perancang di Sekretariat DPR, untuk memastikan bahwa setiap usulan rancangan peraturan yang perda yang dibuat itu pada tahap perencanaan benar-benar didasarkan pada data berbasis bukti, bukan sekedar berdasarkan urgensi politik sesaat. Kemudian yang kedua terkait dengan parameter penyaringan atau filter kebutuhan hukum. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan instrumen perencanaan untuk mendeteksi secara dini agar tidak terjadi inflasi regulasi atau tumpang tindih norma dengan peraturan existing-nya. Parameter konkret apa yang paling efektif yang bisa saya gunakan saat memilah mana masalah sosial yang memang membutuhkan intervensi peraturan perundang-undangan baru dan mana yang cukup diselesaikan lewat perbaikan tata kelola. Nah, mohon tanggapan, arahan, atau pandangan dari Ibu narasumber. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Budir boleh sekalian atau mau satu-satu? Sekalian, ini ada berapa yang raise hand? Ini banyak Bu, ini baru ada 4, yang lainnya mungkin masih menunggu Budir. Iya, 4 dulu aja, 4. 4 dulu, oke. Langsung setelah selanjutnya Pak Rarasworo, silakan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Izin, apakah suara kami terdengar? Terdengar Pak Raras. Baik, Bapak Ibu, izin kami mohon arahan dan petunjuk Ibu. Jadi kami di Basarnas ini kan ada yang namanya program penyusunan Ibu, program penyusunan peraturan di lingkungan kami ya Bu ya. Baik itu perban maupun di luar selain perban gitu Bu. Nah, terkadang yang menjadi kendala di kami itu ada beberapa unit kerja ketika sudah masuk program penyusunan ini, pas sudah kita tetapkan melalui SK, tetapi ada beberapa dari unit kerja terkadang memasukkan di luar program penyusunan, Ibu. Nah, kadang 5 peraturan, kadang 1-2 peraturan dimasukkan ke dalam di luar program penyusunan. Nah, kami mohon izin bagaimana tips yang harus kami lakukan, apalagi kami kan juga mengawal ya Bu, pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan penetapannya.
Nah, ini bagaimana tips yang harus kami lakukan? Apakah seperti apa ini Ibu? Mohon arahan Ibu. Apakah kita memfokuskan dulu ke program penyusunannya ataukah memang kita eh, di luar programnya? Karena memang kalau mengingat semua peraturan itu kan tadi Ibu dinyatakan tadi di awal itu kan regulasi itu sebuah problem untuk mengatasi sebuah problem ya kalau tidak salah saya dengar itu. Nah, bagaimana tipsnya Ibu? Mohon arahan dan petunjuk Ibu. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya Pak Erik, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya Erik dari Junata, perancang peraturan pada kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Izin Bu Direktur, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perencanaan peraturan perundang-undangan di luar undang-undang maupun peraturan daerah, misal PP dan Perpres. Apakah mekanismenya sama dengan perencanaan terhadap di luar undang-undang? Maksudnya di luar undang-undang gimana? Bagaimana di luar undang-undang? Iya, di luar undang-undang dan di luar proyek. Iya, maaf Bu, di luar undang-undang dan peraturan daerah, misalnya Perpres ataupun peraturan pemerintah, apakah mekanismenya sama? Kemudian izin Ibu, di pasal 98 Undang-Undang 13 tahun 2022 disebutkan bahwa perancang peraturan diikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi mohon izin tadi kalau saya tidak salah dengar, Direktur menyebutkan bahwa fokus perancang peraturan itu adalah dalam tahap penyusunan. Nah, saya sepakat Bu bahwa Ibu bilang tahap perencanaan adalah tahap yang sangat penting, bahkan tadi disebut sebagai gate quality. Nah, apakah kami juga dan bagaimana kalau memang perancang itu dilibatkan dalam tahap perencanaan, seperti kami yang di kantor wilayah ini, seperti apa mekanismenya? Karena terus terang kami sejauh ini belum pernah ya Bu terlibat dalam perencanaan. Kemudian tadi terkait dengan RIA ROCP, saya mendengar juga itu ternyata memang sangat penting dalam tahap perencanaan, khususnya dalam penyusunan naskah akademik. Kalau saya lihat tadi Ibu, tahapan-tahapan misalnya RIA itu sudah sangat-sangat komprehensif dibuat, sehingga saya berpikir Bu, mohon izin apakah keliru kalau saya berpikir bahwa untuk ke depan dimungkinkankah format ataupun sistematika penyusunan naskah akademik seperti yang kita kenal saat ini mungkin bisa disimplifikasi melalui pengimplementasian RIA dan ROCP. Kemudian apakah selain RIA dan ROCP ada metode lain yang menjadi alternatif? Kemudian terkait partisipasi publik, apakah partisipasi juga publik ini diberikan kepada masyarakat terhadap setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian izin terkait dengan perubahan judul, terjadi perubahan-perubahan judul ataupun nama peraturan perundang-undangan yang sering kami temui dalam prolegda ataupun propemperkada maupun propemperda. Itu kan salah satu syaratnya harus melampirkan propemperkada ataupun propemperda. Nah, seringkali kita melihat draft dari ranperda ataupun ranperkada itu berbeda dengan yang disampaikan di dalam propemperkada ataupun propemperda. Bagaimana tindak lanjut terhadap hal ini? Mungkin demikian. Terima kasih Ibu. Terima kasih moderator. Terima kasih. Izin Bu, nih walaupun 3 tapi materinya pertanyaan banyak Bu. 3 dulu aja ya Bu. Karena Bang 3 ini masing-masing tidak hanya satu beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama Ibu dari Nggak apa-apa, langsung 4 satu aja. lagi. Oke, Soalnya banyak 4. kan Pak. Iya, iya Bu. Oke, terima kasih. Pak Wisnu, silakan. Oke Bapak, terima kasih. Saya Wisnu Hadi Bu dari Badan Pengawasan Nuklir, Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir. Terkait dengan apa yang presentasikan Ibu, terima kasih menambah wawasan dan ilmu. Ini dulu Bapeten ya Pak? Bukan, apa? Iya, Bapeten Bu, betul Bapeten. Bapeten, oh Ya, iya. saya di Silakan, Pak. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bu. Dulu juga ikut illegal drafting sih, pernah juga. Terkait dengan yang disampaikan Ibu tadi dalam hal perencanaan Bu, kita memang kadang di dalam praktek pembentukan itu Bu ada sesuatu yang itu harus segera gitu Bu. Tetapi bentuknya memang hanya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu
peraturan kepala badan karena kita menjabarkan dari peraturan pemerintah gitu. Tetapi ini sangat diperlukan gitu. Nah, padahal dalam penyusunan itu kan kita nanti juga harus harmonisasi dulu dengan Ditjen PP gitu ya. Nah, kita memang kadang waktunya itu lama padahal ini segera diperlukan. Kalau di dalam penyusunan undang-undang kan ada Perpu ya Bu ya yang mendadak yang itu apa namanya harus segera gitu. Nah, kalau untuk di bawah itu yang kita repot tuh mau bentuk apa gitu. Nah, kadang teman-teman itu akhirnya mereka menerbitkan surat edaran ataupun keputusan Bu. Padahal sudah ya saya juga nggak bilang kalau keputusan itu karena akan sangat beda karena bentuknya kan beseking gitu ya, bukan regeling. Nah, ini yang kadang menjadi kesulitan-kesulitan kita Bu. Nah, kalau untuk penyusunan itu kita sendiri sebenarnya kita memang ada pengkajian yang itu dilakukan pengkajian terutama teknisnya ya nanti untuk penyusunan RIA sendiri memang di direktorat kita Bu gitu. Nah ini nih yang mohon solusinya kira-kira apakah bisa diterbitkan ya mirip-mirip PP lah, mirip Perpu Bu, tetapi dalam bentuk di bawah gitu. Nah, ini yang sesuatu yang perlu diterobos gitu Bu. Makasih Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dir, sudah ada Semuanya 4. ya. Oke, semuanya bertanya ya, nggak ada yang ngasih apa masukan, Iya Bu tanggapan Dir. gitu ya. Izin. Tanya semua. Baik, makasih Pak. Mungkin kalau yang Pak Hari ya dari kendala di daerah itu bagaimana strategi yang baik karena Propemperda itu dibuat ditetapkan sebelum riset gitu ya. Ya itu Pak. Makanya tadi kenapa saya menyampaikan ini gitu ya agar apa yang dilakukan oleh kami di pusat itu sebenarnya bisa diadaptasi gitu oleh di daerah. Jadi Bapemperda, Bapak kan dari DPRD ya, Bapemperda itu punya peran yang strategis harusnya gitu diperkuat. Jadi dan itu harus ada timeline yang jelas gitu. Kayak misalnya gini, nanti ini kan 2027 itu Bapemperda pasti akan menyusun Propemperda 2027. Nah, sebenarnya kalau kami timeline pengusulan itu mulai sekarang, mulai Juli ini. Mulai Juni bahkan, mulai Juni sudah pemetaan, mulai Juli itu ada usulan gitu ya, ada usulan. Nah, usulan itu kita misalnya Bapemperda ini kita posisikan sebagai Bapemperda yang menggawangi Propemperda, itu usulan itu harus discrutinize gitu, harus dokumen-dokumen pendukungnya apa gitu ya, untuk menjaga agar asas pembentukan peraturan terpenuhi asas pembentukannya itu. Tujuannya apa? Kemudian udah dimulai dipetakan peraturan perundang-undangan yang terkait apa saja. Itu agar perda yang dibuat itu tidak disharmoni dengan perda-perda yang ada atau dengan peraturan yang secara vertikal. Jadi kendalanya sebenarnya adalah masukan kami, rekomendasi kami adalah peran Bapemperda itu ditingkatkan untuk men-scrutinize atau menyeleksi usulan-usulan itu sejak dini. Makanya dibuat timeline atau dibuat prosedur. Saya nggak tahu, mungkin ada di perda tentang pembentukan produk hukum daerah di Bapak ada nggak? Perda tentang pembentukan tentang pembentukan. Biasanya ada ya? Ada, ya, nah, ada, itu ada kan? Nah, itu bagaimana? Dibuatnya harusnya sejak kapan? Kan nggak mungkin penyusunan di 1 Januari itu disusun di Januari itu juga. Gitu. Harusnya dari sekarang. Bapak Ibu lah yang udah biasa juga melakukan itu, misalnya Bappenas itu untuk karena dia memang perencanaan gitu ya, kan kita cara kerjanya begitu kalau perencanaan. Sekarang kita mengerjakan untuk merencanakan tahun depan dan itu timelinenya harus tepat gitu, harus dihitung secara proporsional. Jadi Bapemperda harus meningkatkan perannya dalam penyusunan Propemperda dan dibuat timeline sejak dini gitu sehingga kajian-kajian itu sudah dilakukan. Dan demikian pula mohon perhatian juga di OPD-nya. Jadi biasanya kan yang mengusulkan OPD atau yang mengusulkan DPRD lah, DPRD komisi-komisi misalnya mengusulkan itu
Ya, mulai dari sekarang sudah melakukan RIA itu gitu, dan sudah mulai menyusun pokoknya prakebijakan ex ante-nya sudah dari sekarang diminta sebelum masuk ke Propemperda. Itu mungkin masukan dari kami begitu ya, walaupun mungkin sudah ada aturan perda tentang pembentukan produk hukum daerah. Nah, parameternya apa saja gitu ketika dia bisa sudah berbasis bukti atau tidak gitu ya. Itu makanya kami kalau di perencanaan kami minta hasil RIA-nya. Nah, itu ya harusnya si pemrakarsa itu sudah melakukan. Kalau di pedoman Bapak Ibu lihat, RIA itu dilakukan paling ideal ada T-1 sebelum diusulkan. Jadi misalnya ada rencana memang, jadi secara ideal tidak bisa dadakan. Nah, kalau yang dadakan itu yang tadi yang di luar perencanaan itu juga kerannya dibuka, tapi harusnya dia minor gitu, nggak mayor. Yang default itu adalah yang sesuai dengan perencanaan, yang direncanakan dengan baik itu ya. Konteks kita itu yang direncanakan dengan baik. Tapi ada pengecualian yang memang fast track dia ini ingin diberlakukan sekarang dan mau disusunnya juga sekarang juga begitu. Itu memang ada beberapa yang seperti itu. Tapi itu harusnya bukan yang utama, bukan yang mayoritas gitu ya. Sekarang kan yang terjadi apa? Itu bisa kalau nggak kita kontrol, itu yang terjadi adalah yang mayoritas adalah yang dadakan, yang fast track. Sedangkan yang direncanakan itu menjadi terabaikan gitu. Padahal yang terbaik itu yang direncanakan dengan baik. Itu adalah pemahaman manajemen umum lah ya. Sesuatu hal kebijakan itu harusnya direncanakan dengan baik, itu udah biasa. Setelah direncanakan harus dievaluasi. Itu memang udah menjadi siklus manajemen umum seperti itulah. Direncanakan, disusun, dibuat, diimplementasikan, dievaluasi, itu memang harus tata kelolanya seperti itu. Namun memang ada yang mendadak-dadak yang harus dibuat. Tapi walaupun yang fast track itu pun perlu dikaji walaupun dengan waktu yang singkat gitu ya, sebisa mungkin seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Hari. Pak Hari, Bu. Pak Hari, ya. Jadi Pak Hari ya Bapemperdanya itu memang harusnya ditingkatkan perannya mungkin gitu Pak. Ya, karena dia adalah sebagai pintu gerbang, gatekeeper-nya, sebagai kiper untuk masuk ke dalam perencanaan. Izin, Bu. Nah, kalau Bisa sedikit, Bu? Ya, silakan. Terkait dengan hal itu mungkin ya kami bisa sampaikan kepada di Bapempeda. Cuma apakah Anda ada selain mengacu kepada teks undang-undang maupun perda kami juga terkait dengan pembentukan produk hukum daerah, apakah dari kementerian atau lembaga ada buku saku atau manual teknis supaya ini menjadi penguatan kami untuk menyampaikan juga ke Bapemperda, Bu, sebagai pedoman yang akan dilaksanakan ke depannya, Bu. Terima kasih. Oh ya, baik. Baik Pak Hari. Jadi saat ini memang Direktorat Perencanaan sedang memperbaiki juknis penyusunan Propemperda. Karena mungkin ada beberapa hal yang perlu disempurnakan sesuai dengan dinamika, sesuai dengan perkembangan regulasi saat ini ya, kita perbaiki. Dan itu juga kita akan merujuk pada analisis kebutuhan Perda AKP ya, AKP yang dibuat oleh Kemendagri. Tapi ini sedang diolah gitu ya, hasil kan kita mau mengubah juknis pun kita perlu data, harus evidence based. Jadi kita kemarin sudah buat kuesioner ke seluruh kanwil, tapi kami datanya dari kanwil ya Pak ya. Mungkin kita belum minta data dari DPRD. Jadi kanwil yang kita buat kuesioner dan sudah diolah, sudah dapat hasilnya 100%, 33 kanwil sudah menjawab kuesioner kami gitu ya. Mungkin nanti kedepannya kalau memang pedoman itu selesai, ya bisa juga kita share ke Bapak gitu ya. Ya, kami tunggu Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Raras ya, Proksun Peraturan Badan. Jadi ini Pak, seperti di undang-undang, kalau di prolegnas ada, di luar prolegnas. Di Proksun ada yang di luar Proksun, memang ada aturannya itu. Kalau di Perpres itu ada, tapi harus mengantongi izin prakarsa dulu dari Presiden. Nah, kalau yang dia badan Proksun Perka ya, Proksun Perban, Proksun Permen itu ada
Ya, nah kalau di Kementerian Hukum ya itu ada Permen Kum tentang penyusunan proksun permen gitu ya. Dan itu ada aturannya kalau memang dia di luar proksun dia harus dapat izin prakarsa dari menteri. Jadi menterinya harus tahu gitu bahwa ini ada yang butuh cepat gitu ya di luar. Jadi mungkin kalau di Bapak juga perlu ada pengaturan Ada itu Ibu, yang izin Ibu. Kami ya juga ada. ada. Oh ya, oke. Ya. Berarti bisa dilakukan gitu dengan itu. Cuman ya tadi pesan kami sih harusnya itu bukan yang mayoritas karena yang apa proses yang pada umumnya yang ideal itu adalah jalan utama. Kalau kami bilangnya, kalau Setek bilang jalan utamanya itu adalah prolegnas dan proksum PP, jalan utama. Nah, kalau misalnya butuh yang sangat segera, itu ada jendela darurat. Dulu bilangnya pintu darurat, tapi oleh Seknek dibulat, kita nggak buat itu deh jendela, jadi lebih kecil, jadi lebih ketat. Jadi ada diperketat gitu, Pak. Kalau memang dia di luar proksun atau di luar prolegnas, itu diperketat asesmennya gitu. Jadi nggak, karena dia bukan jalan utama. Jalan utama itu adalah melalui program penyusunan yang ada gitu ya, dokumen-dokumen itu. Yang mungkin itu Pak, kalau misalnya memang ada peraturan badan yang di luar itu ya butuh izin prakarsa dari kepala badannya gitu. Kalau memang ada aturannya seperti itu dan perlu diperketat dan naskah urgensinya juga tetap ada, tetap dibahas juga ini urgensinya apa, kenapa butuh cepat. Kemudian juga harus ada batas waktu ketika sudah dikasih izin prakarsa karena dia memang butuh segera, ya harus selesai pada tahun itu juga gitu. Nggak bisa udah dikasih izin prakarsa atau nggak diselesaikan juga berarti nggak urgent kan Pak ya. Dan itu terjadi, itu terjadi. Mungkin itu Pak kalau yang untuk Pak kalau yang Pak Erik nih ada Baik Ibu, 4 ya terima kasih. pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ada 4 pertanyaannya. Yang pertama di luar. Kalau di luar perencanaan itu yang tadi sama ini pertanyaannya dengan Pak Raras ya. Jadi sudah saya jawab. Jadi memang kalau di luar perencanaan itu harus dapat izin prakarsa dan itu ada di aturannya gitu ya. Nah, kemudian tahap perencanaan. Justru saya tuh tadi bilang bukannya berarti perancang itu hanya ikut di tahap penyusunan. Mungkin tadi saya bilang fokus sekarang itu kebanyakan mayoritas fokusnya di tahap penyusunan, kan menyusun kan drafting. Tapi perancang itu justru harus ikut dari semua tahapan dari mulai perencanaan harus ikut gitu. Tapi di perencanaan itu bukan hanya perancang aja memang yang harusnya terlibat karena di situ di perencanaan itu kan nyusun naskah akademik, kemudian menilai RIA, begitu ya, menyusun RIA dan lain-lain itu membutuhkan banyak tenaga yang multi sektoral, kemampuannya tuh beda-beda gitu ya. Ada ya bisa juga analis kebijakan, analis hukum, perancang, ekonom dan lain-lain itu butuh di perencanaan. Dan perancang itu juga ikut di situ karena perancang kan yang memahami misalnya mau masuk Propemperda tapi yang diusulkan ini kayaknya perintahnya bukan perda atau bukan kewenangan perda, bukan ruang lingkup kewenangan perda. Itu kan sebenarnya perancang juga bertanggung jawab untuk memberikan masukan itu. Misalnya ingin menyusun perda tapi sebenarnya ini bukan kewenangan daerah gitu misalnya. Jadi jangan masuk ke Propemperda, ini harus digawangi. Nah, perancang justru ikut gitu di dalam di dalam tahap perencanaan harus ikut. Justru kami inginnya malah sebenarnya Kanwil Kemenkum gitu ya, yang di situ ada analis hukum dan ada perancangnya dan sekarang juga ada analis kebijakannya itu dilibatkan oleh Bapemperda ketika mau menyusun Propemperda gitu. Propemperda itu kan nanti SK-nya jadi satu ya Bapak Ibu ya. SK-nya satu walaupun ada rancangan perda yang diusulkan oleh DPRD, ada yang diusulkan oleh pemerintah Pemda. Nah, itu kan kalau perancang dan teman-teman di Kanwil yang ikut dilibatkan di situ akan lebih baik begitu. Daripada kalau tidak dilibatkan tapi ketika sudah dikeluarkan SK Propemperdanya tapi ternyata ketika
ditelaah oleh teman-teman di Kanwil ini, loh ini kok bisa masuk ke dalam Bapemperda gitu. Kemudian nanti ada masalah di harmonisasinya, misalnya ada catatan ini bukan kewenangan Perda, bukan kewenangan daerah, sedangkan Perda itu sudah masuk ke dalam Propemperda. Nah ini kan udah telat Pak, catatan-catatan harusnya ada dari awal. Nah itu mungkin Pak Erik justru keterlibatan perancang yang ada di Kanwil dan keterlibatan fungsional hukum lainnya yang ada di Kanwil di tahap perencanaan itu harusnya diikut sertakan. Bahkan ketika misalnya Pemda lagi menyusun kita akan mengusulkan ini, itu sudah mulai dilibatkan perancang-perancang dan analis hukum di Kanwil itu sudah mulai dilibatkan, itu akan lebih baik. Jadi yang masuk ke dalam Propemperda itu memang sudah dikawal sejak awal, apalagi sudah ada hasil analisis ex ante-nya, itu kan lebih baik lagi. Oh ini mengenai format NA, memang saat ini kan memang kita sedang menyusun naskah akademik perubahan Undang-Undang 12 ya Bapak Ibu ya, Pak Erik. Ada wacana sih Pak untuk mereformulasi atau mengubah sistematika naskah akademik. Sebenarnya ada wacana ke sana. Cuman kayaknya pembahasannya belum sampai sana karena banyak banget masalahnya Pak di Undang-Undang 12 gitu. Sedang kami di tim itu sedang menggodok itu. Tapi memang ada wacana untuk mengubah formatnya. Partisipasi publik itu memang iya harus kalau di pasal 96 ya kalau nggak salah ya. Itu kan memang dilaksanakan setiap tahapan dari mulai perencanaan. Bahkan kalau kita melaksanakan RIA itu sudah publik itu sudah diikutsertakan, bahkan kita konsultasi publik dengan mereka. Dan saya kira kalau dilakukan RIA sesuai dengan tahapannya, konsultasi bermakna itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi pasti sudah dilakukan. Kalau dilakukan RIA pasti konsultasi bermakna itu juga sudah dilakukan. Terus mengenai apa ya perubahan judul? Itu Bu, izin Bu Dir. Oh, oke. Metode selain Jadi dari ada CPI. perubahan Metode selain RIA dan OCP Bu dari Pak Erik tadi. Oh ya, kalau boleh kalau bisa kan kalau kita merujuk strict kepada perubahan lampiran itu kan sebenarnya memang itu hanya contoh Bu, RIA atau ROCP gitu dan lain-lain. Jadi boleh aja Bapak punya metode apa gitu. Metode apa. Cuman memang yang kita dorong itu pakai RIA karena dia lengkap gitu ya, dia lengkap. Kemudian kalau perubahan Propemperda, nah ini nih perubahan Propemperda juga ini di beberapa daerah di Kanwil juga sempat kita diskusi juga ya. Jadi Propemperda itu ternyata bisa berubah-ubah juga ya Pak ya. Nah itu harusnya ada di prosedurnya gimana, mengubah itu gimana. Kalau Proksun itu kan memang undang-undang punya waktu 5 tahun dan 1 tahun ya prioritas dan jangka menengah. Tapi kalau Proksun sama Propemperda itu waktunya cuma 1 tahun. Makanya tidak ada diatur prosedur perubahan Proksun PP Perpres itu nggak ada. Nah, Propemperda itu juga saat ini nggak diatur, belum ada aturannya bagaimana cara mengubahnya. Tapi kalau yang kami dapat informasi dari beberapa daerah itu bisa berubah. Nah, kami bertanya mengubahnya itu bagaimana? Karena itu SK Propemperda itu kan disetujui oleh paripurna. Nah, kalau kita berkaca di pusat, ketika ada perubahan prolegnas, maka perubahan itu juga harus disetujui oleh paripurna, harusnya. Karena dia produk paripurna kan, disetujui bersama paripurna, makanya harus paripurna. Jadi nggak bisa berubah-berubah begitu aja. Kecuali memang ada aturannya. Ada nggak aturannya di mana ya? Di pembentukan Propemperda ada nggak norma yang mengatur mengenai perubahan Propemperda gitu. Kalau di Proksun tidak ada perubahan, adanya di luar Proksun ada melalui izin prakarsa. Tapi kalau perubahan tidak ada. Dan saya kira seharusnya karena di waktunya cuma setahun tidak perlu ada perubahan. Kalaupun ada perubahan mungkin harus diatur dulu tuh bagaimana prosedur formalnya. Karena kalau cacat formal pun kan harusnya itu juga objek to judicial review DMA sebenarnya untuk formalnya. Nah, aturannya seperti apa? Nah, kalau untuk
Pak Wisnu, memang ini kayaknya udah kita jawab juga ya. Jadi kalau di luar Proksun itu bagaimana aturannya di tempat Bapak tuh aturannya gimana? Kalau di Kemenkum memang ada Permenkum tentang penyusunan Proksun Permen gitu ya, ada. Kalau misalnya di luar maka dia harus dapat izin prakarsa. Dan kalau misalnya dia butuh fast track ya pakai izin prakarsa itu, Pak. Cuman kan masa mau apa ya? Berarti memang perencanaannya nggak komprehensif kalau lebih banyak yang disusun dengan izin prakarsa daripada yang disusun melalui perencanaan gitu. Dan itu memang terjadi juga di pusat maupun di daerah itu terjadi. Makanya kita ingin memperbaiki, mari kita sama-sama memperbaiki ini tata kelola, tertib, disiplin dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini tuh Pak. Ini nanti pertanyaan penanggap yang berikutnya, saya sih berharap kasih masukan lah ya, bukan ngasih pertanyaan lagi. Karena sebenarnya udah tahu jawabannya juga sih sebenarnya kalau saya kira. Izin Bu Dir, Mudah-mudahan Pak Gusti, Pak Ziki dan Pak ini siapa bagian hukum Setna ini memberi masukan lah atau sharing apa yang sudah dilakukan gitu. Mungkin justru mau menambah pengetahuan kita ya kalau sharing itu. Bahkan buat saya juga saya butuh sharing juga sebenarnya. Gitu Pak Aditya, makasih. Saya izin kalau berkenan satu termin lagi ya Bu. Ya, satu 4 termin orang lagi ya. karena sudah jam 10. Ya, saya izin Pak Gusti, Pak Ziki. Mulai dari Pak Gusti dulu silakan. Terima kasih Bapak moderator dan juga Ibu narasumber. Saya ingin menyampaikan sedikit pandangan saya sekaligus memohon tanggapan. Jadi menurut saya memang kualitas suatu peraturan atau regulasi dalam hal ini skupnya saya bahas terkait dengan peraturan daerah memang sangat ditentukan pada tahap perencanaannya. Memang tadi yang sebelumnya Ibu sampaikan dalam materi sebelumnya itu, memang tahapan ini memang seharusnya tidak hanya menjadi proses penyusunan daftar prioritas Ranperda, tetapi juga menjadi forum untuk kita melakukan identifikasi persoalan hukum yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat. Memang dalam sisi lain ini pada saat kita melakukan kenalin, gue Zaki, gue bintang iklan baru Head and Shower. Nah, itu gue yang telah yang di belakang. Terus ada informasi lain nih. Pembentukan regulasi itu selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian memang regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Itu yang jadi orientasinya. Tapi di dalam praktek di daerah yang kita temui, bukan saja saya rasa bukan di Provinsi Maluku aja, kita temui itu bahwa kami masih menemukan bahwa usulan Ranperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah itu seringkali lebih didasarkan pada kebutuhan masing-masing OPD atau target program kerja tahunan. Akibatnya itu masih terdapat Ranperda yang pada saat harmonisasi itu ternyata belum didukung oleh analis permasalahan yang komprehensif, belum memiliki dasar empiris yang kuat, atau bahkan materi muatannya berpotensi tumpang tinggi dengan peraturan yang sudah ada. Jadi menurut saya kondisi ini memang menunjukkan bahwa proses perencanaan itu memang masih perlu diperkuat. Karena memang di daerah terkait dengan penyusunan suatu regulasi ini, saya rasa proses yang sangat penting itu proses perencanaan itu seringkali dilupakan. Mereka langsung masuk pada saat proses penyusunan. Sehingga memang dari awal saya mau katakan ya agak berantakan juga. Jadi memang kondisi ini kita harus setidaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi bagi dalam hal ini pembentuk peraturan perundangan, dalam hal ini di daerah peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Jadi proses perencanaan itu masih perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih berbasis bukti kan, yang seperti disampaikan evidence-based regulation, misalnya melalui analis kebutuhan regulasi, analis pohon masalah yang tadi sempat Ibu sampaikan, terus analis dan evaluasi peraturan perundangan maupun pelibatan perancang peraturan perundangan sejak tahap awal penyusulan usulan Propemperda. Hal itu tidak pernah, saya mau terbuka aja, hal itu tidak pernah dilakukan di daerah.
bagaimana mekanisme pelibatan, contoh konkretnya pelibatan perancang, walaupun walaupun sudah diatur dalam peraturan perundangan di atasnya, bahwa semua tahapan pembentukan peraturan perundangannya itu setidaknya melibatkan perancang peraturan perundangan. Nah, jadi mohon pandangan aja bagi Ibu narasumber atau Bapak Ibu sekalian itu, sebenarnya sih mekanisme yang ideal itu seperti apa agar kita bisa terapkan. Terapkannya ini kondisi idealnya itu, kondisi dan mekanisme idealnya itu seperti apa, sehingga itu menjadi acuan bagi semua penentu kebijakan dalam penyusunan suatu regulasi, bukan hanya di tingkat daerah. Mungkin itu aja, Bu narasumber. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti dari Kanwil Maluku. Berikutnya Pak Ziki Zulkarnain, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur, Bapak Moderator, saya mungkin nggak bertanya karena memang mungkin men-sharing pengalaman seperti keinginan Ibu mungkin. Terkait dengan misalnya kami di Aceh hari ini, Bu. Kita di Aceh memang kalau kita mengacu kepada teori efektivitas hukum itu, kita harus melihat legal substansinya, legal structure, legal culture. Malahan sekarang juga political will-nya itu yang harus dilihat. Political will pemerintah itu yang harus dilihat juga. Di kami hari ini, terkait dengan RIA yang Ibu sampaikan tadi, ini justru masuk pada legal substansi, norma yang diatur pada tahap perencanaan. Hal ini memang penting untuk kita lihat. Mungkin ini pertanyaan dulu satu, Bu. Bagaimana kita mengukur kemungkinan ini efektif tidaknya suatu perencanaan itu, sehingga bisa menimbulkan di tahap legal structure dan budaya masyarakat, sehingga political will juga berpengaruh nantinya. Saya ingin mengukur bagaimana cara Ibu mengukur kemungkinan efektivitas sebuah RIA ini bisa dijalankan. Efektivitas. Kalau menurut saya, Bu, mungkin ini pendapat, Bu, karena Ibu sharing juga tadi bilang karena pendapat, bahwa efektivitas itu juga bukan hanya dilihat dari perencanaan, bagaimana penerapan di lapangan. Kawan-kawan misalnya kayak tadi Pak Gusti menjelaskan bagaimana koordinasi antara Pemda misalnya nggak dilibatkan. Artinya legal structure-nya ini bermasalah. Legal structure-nya walaupun aturan ada, tapi dalam penerapan hari ini legal structure-nya bermasalah. Bagaimana antara stakeholder, antara Kemenkumham, lalu pemerintah daerah tidak terlibat dalam hal ini, tidak menyatukan suatu pendapat dalam membuat suatu peraturan, ini jadi permasalahan. Sehingga bagaimana misalnya penerapan hukum di masyarakat juga akan cacat nanti, legal formalnya nggak bisa dijalankan, sehingga nanti ada gugatan karena perancang juga nggak dilibatkan misalnya dalam tahap pembahasan ataupun perencanaan. Ini kan jadi celah-celah hukum yang nantinya akan terjadi di masyarakat. Jadi saya melihat bahwa teori efektivitas itu memang harus dilihat bukan hanya pada perencanaan, semua aspek yang saya sebutkan tadi itu berjalan dengan lancar, sehingga ini dapat terwujud yang namanya produk hukum yang memang diharapkan oleh masyarakat. Jadi pertanyaan saya mungkin, walaupun saya tadi ada sedikit ini, pertanyaan saya, ukuran kemungkinan ini efektif tidak efektifnya suatu RIA ini, bagaimana alat ukurnya, Pak? Bu, yang bisa diukur. Jadi bagaimana indikator ukurannya itu yang dianggap ini efektif atau tidak efektif pada saat perencanaan, itu berarti pada legal substansinya. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagian hukum Seda Kabupaten. Halo? Atau Pak Bima dulu, boleh? Pak Bima, silakan. Pak Bima, silakan. Masih di mute, Pak? Bima masih di mute, Pak, suaranya. Pak Bima, izin masih di mute suaranya. Ya, halo. Ya, silakan Pak Bima. Ya, Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya singkat aja Pak, soalnya sebentar lagi kita Indonesia Timur Jumat, Pak. Oh, siap. Begini Pak, mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu Materi tadi, saya ini tertarik Pak. Kita semua mengetahui bahwa di tengah situasi efisiensi anggaran yang cukup mendalam, sungguh telah mempengaruhi kinerja
perencanaan penganggaran di pemerintah daerah. Kami minta ini Bu, usulan kalau bisa Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk lebih memperkuat atau mendorong tumbuhnya pembentukan rancangan peraturan daerah dalam penguatan investasi maupun arus modal. Yang kedua, kita di daerah kepulauan ini, Bu, ada beberapa produk-produk unggulan di daerah, tapi diekspor keluar bukan atas nama daerah kita. Jadi kami minta Bu, kira-kira apa? Ada dorongan dari Kemenkum untuk memperkuat perencanaan pembentukan Ranperda tentang hak atas kekayaan intelektual Bu. Ranperda Haki. Supaya produk-produk unggulan dari kami, produk-produk lokal yang bernilai jual tinggi bisa didaftarkan atas nama kami Bu. Yang terjadi di sini Bu, di Maluku ini, di kabupaten kami, di Kabupaten Seram bagian timur, ada beberapa produk unggulan, produk perikanan dan sebagainya, yang diambil dari daerah kami, tapi diekspor, dikirim ke daerah lain, dengan nama daerah lain, bukan atas nama daerah kami. Jadi kami minta masukannya Bu, kalau boleh diperhatikan, bagaimana memperkuat ini Bu, Ranperda tentang hak atas kekayaan intelektual. Mohon maaf itu aja Bu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin 3 dulu ya Ibu dari Ya. silakan Baik. Ibu. Baik, ini saya jawab ke Pak Bima dulu ya, karena Pak Bima udah mau Jumatan. Mungkin habis itu boleh langsung live. Jadi memang politik penganggaran ini saya konteksnya masih politik pernah beberapa kali kami usulkan memang di daerah seperti ya, kalau sekarang ini kan penganggarannya tuh gelondongan ya Pak ya. Begitu keluar Propemperda, keluar anggaran untuk nyusun NA, untuk penyusunan, harmonisasi segala itu di tahun itu juga. Nah, sebenarnya kalau di pusat politik penganggarannya itu beda. Nah, itu mungkin bisa nggak ya? Cuman yang jawab mungkin nggak ada orangnya di sini yang bisa menjawab gitu ya. Mungkin bagian keuangan di Biro Keuangan. Jadi bisa nggak pembentukan itu politik penganggarannya itu multi years gitu. Misalnya tahun ini memang diusulkan untuk kaji dulu. Mengkajinya itu bisa menyusun RIA, karena RIA itu kok butuh data. Menyusun RIA itu memang tidak bisa dipungkiri dia butuh waktu, butuh tenaga, dan tentu butuh anggaran gitu ya. Nah, kemudian RIA ini kan akan menjadi mempengaruhi hasilnya, nanti mempengaruhi hasil NA dan hasil regulasinya gitu. Dan NA itu juga kalau bisa dibuat multi years juga. Jadi ketika masuk ke Propemperda itu kajian dan NA-nya itu sudah ada gitu. Tapi kan persoalan di daerah itu keluar anggaran ketika masuk ke Propemperda. Jadi keluar misalnya Propemperda 2027 nanti anggarannya keluar di sana. Jadi nyusun NA semuanya itu di tahun itu. Padahal kita butuh waktu gitu. Memang kita beberapa kali mengusulkan itu. Cuman suara itu kita salurkan kemana begitu ya untuk kalau nggak salah saya juga pernah ya agak lupa di daerah mana itu gitu. Kami akan mengusulkan seperti itu. Jadi ketika mau menyusun Propemperda itu kajiannya itu harus ada anggarannya juga begitu loh di tahun sebelumnya di Temin 1 mungkin begitu. Jadi nggak gelondongan di tahun yang sama. Kalau di kami kan begitu. Misalnya kita diundang rapat untuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran di Bappenas. Itu nanti targetnya tahun 2027 apa? Naskah akademik. Oke, dianggarkan untuk naskah akademik. Atau kajian dulu sebelum naskah akademik dianggarkan. Nanti setelah siap semua, baru dianggarkan untuk penyusunannya dan pembahasannya. Gitu. Nah, untuk mengenai Perda KI, Pak Bima, mungkin ini justru yang menjadi target, kalau nggak salah, target Kementerian Hukum yang saat ini diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Internasional, Kekayaan Intelektual, itu memang untuk menyusun perda tentang perlindungan KI di daerah masing-masing. Kalau nggak salah itu target memang. Nah itu tapi perlu dikaji gitu. Memang yang Bapak sampaikan itu mungkin kaitannya dengan indikasi geografis ya Pak ya, yang produksi yang khas di Maluku itu harusnya menjadi kekayaan intelektual masyarakat Maluku atau masyarakat Seram gitu. Dan itu kalau memang itu dibutuhkan, apalagi Bapak sebagai
yang pemangku kebijakan di Pemda merasa butuh ada ranperda tentang perlindungan KI, maka itu bisa dilakukan, Pak, bisa diusulkan. Dan teman-teman Kanwil saya kira akan mendukung, terutama di divisi pelayanan hukum itu memang salah satu targetnya itu adalah mendorong dibuatnya perda tentang perlindungan KI di daerah. Dan tentu saja pasti akan melibatkan perancang-perancang di divisi P3H di Kanwil Kementerian Hukum. Kalau saya sih sarankan Bapak untuk berkoordinasi dengan Kanwil di Maluku, Pak. Kanwil di Maluku kalau memang membutuhkan perda tentang perlindungan KI di Maluku, gitu ya. Mungkin itu. Nah, kemudian kalau yang untuk Pak Gusti, ingin saya sampaikan terkait dengan Perda KI Kabupaten Serang bagian Barat itu kemarin sudah selesai harmonisasi. Jadi di 11 kabupaten kota plus provinsi, ini tinggal provinsi aja yang akan dilakukan harmonisasi, tapi dijadwalkan untuk tahun 2027. Tapi untuk Kabupaten Serang bagian Barat sudah dilakukan harmonisasi terkait dengan Perda Kekayaan Intelektual. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oh ya. Begitu Pak Bima, ini ada jawabannya yang justru Pak Agusti nih Langsung ya, yang Bu. sudah menjawab itu. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan Pak Bima itu terjawab. Ini sedang proses, mudah-mudahan selesai Pak ya. Nah, untuk saya terima kasih banyak tanggapan dari Pak Gusdi dan Pak Siki udah memberikan masukan, dan saya kira kita in the same page, Pak. Kita at the same page, kita sama, kita punya pendapat yang sama bahwa perencanaan itu memang sangat penting, ya krusial tempatnya karena dia sebagai gatekeeper. Nah, kemudian sebagai pintu gerbang. Nah, kemudian sepertinya Pak Gusti dan Pak Ziki itu ada pertanyaan yang mirip ya. Gimana sih agar ini efektif, agar perencanaan itu bisa dilakukan dengan efektif ya? Satu-satunya, ya nggak satu-satunya ya, salah satunya yang bisa kita tempuh adalah menyamakan persepsi. Forum-forum seperti ini Pak, yang melibatkan Kanwil, pusat, dan daerah, baik di Pemda maupun di DPRD, itu sangat baik untuk menyamakan persepsi bahwa perencanaan itu penting Pak. Makanya Bapemperda itu perlu ditingkatkan perannya gitu ya, dan kita menyamakan persepsi gitu, bahwa bahwa pemangku kebijakan itu dalam menyusun kebijakan yang dituangkan ke dalam regulasi itu perlu ada kajiannya dulu begitu, dan Bapemperda atau Biro Hukum atau bagian hukum yang dibantu, yang didukung, yang dibina atau yang dilibatkan Kanwil Hukum, karena kita juga melakukan binwas di bidang regulasi, teman-teman Kanwil Hukum itu juga perlu menyamakan persepsi bahwa kita sama-sama dalam memperbaiki tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Pak Ziki menanya gimana biar efektif, betul, bekerjanya hukum itu sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, budaya hukum, dan substansinya. Ria tadi yang saya sampaikan memang substansinya, tapi penyamaan persepsi ini butuh terus-terusan. Bapak Ibu, saya tuh mengalami ya bagaimana pentingnya naskah akademik itu dari zaman sebelum ada Undang-Undang 10/2004, dan itu tidak menyamakan persepsi bahwa kita butuh kajian sebelumnya. Naskah akademik itu artinya maksudnya ada kajian dulu sebelum ada RUU begitu ya. Itu sebelum ada Undang-Undang 10/2004 itu kita menyamakan persepsi dengan anggota DPR itu tidak seperti membalikan tangan. Memang harus pelan-pelan disonding. Nah, forum-forum seperti ini saya kira sangat penting dan sangat berguna untuk kita menyamakan persepsi terus bahwa kita sedang memperbaiki tata kelola regulasi, sehingga kalau membuat regulasi yang baik, yang meningkatkan kualitasnya dan untuk memperbaiki kuantitasnya gitu ya, itu ya dengan seperti ini gitu sama-sama. Karena kalau yang tadi Pak Ziki sampaikan, saya sepakat bahwa kalau udah begini tapi ada masalah di strukturnya, misalnya silo, tidak ada koordinasi gitu. Itu juga akhirnya bekerjanya hukum juga tidak akan efektif gitu. Jadi kita punya pendapat yang sama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita memperbaiki tata kelola. Tapi kalau Pak Ziki tadi menyampaikan bagaimana kita memastikan bahwa nanti regulasi yang keluar itu akan efektif.
yaitu kita lakukan RIA, Pak. Di RIA itu kan ada konsultasi publik. Konsultasi publik itu salah satunya dalam rangka mencapai dukungan politis dari yang akan terkena dampak. Itu udah satu langkah. Yang akan terkena dampak sudah kita sampaikan, sudah kita minta konsultasi. Ketika ada regulasi, harusnya mereka mendukung secara politis kan Pak. Akhirnya jadi efektif. Kemudian juga assessment melalui CBA atau MCDA itu juga dalam rangka menghitung efisiensinya nanti ketika dilaksanakan. Kemudian di dalam ketika kita melakukan RIA kan di langkah terakhir itu adalah strategi implementasi. Itu juga kita bahas nanti strateginya gimana ya agar implementasi ini efektif atau tidak. Itu dibahas dalam tim penyusunan RIA Pak Ziki. Jadi kalau misalnya kita bilang bagaimana caranya agar RIA efektif dilakukan di daerah, kita samakan persepsi. Tapi kalau bagaimana kita memastikan bahwa nanti regulasi yang dibuat adalah efektif, lakukan RIA. Begitu. Jadi ya ke situ-situ lagi Pak. Jadi kita sebenarnya ada dalam satu pendapat yang sama. Begitu. Makasih banyak Pak tanggapannya.